Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan pijakan utama bagi penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki 5 sila atau prinsip dasar yang menyatakan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Halo teman-teman, baik pada video kali ini saya akan membahas tentang aktivitas penegakan hukum atau penerapan Pancasila menurut teori Lawrence and Whitmer yang berisikan tentang struktur, substitusi, dan budaya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu struktur hukum, substitusi hukum, dan budaya hukum. Yang pertama ada struktur hukum. Apa itu struktur hukum? Struktur hukum atau legal struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dikemungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Adapun beberapa contoh struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat kasasi jumlah hakim serta integrated justice system. Selain itu juga dikenal adanya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan pajak. Selanjutnya, Whitmer menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja hukum. Yang kedua, ada substitusi hukum. Apa itu substitusi hukum? Adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Contohnya seperti pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. Seseorang ini yang memberi barang harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual tersebut. Di Indonesia dikenal adanya hukum material, hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum formil bukan cara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara lainnya. Yang ketiga, ada budaya hukum. Budaya hukum atau legal struktur adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Contoh kasusnya seperti jika memanggil orang yang lebih tua tidak boleh memanggil dengan namanya saja. Yang kedua, jika ingin menerima bersalaman, memberi harus dengan tangan kanan. Dan contoh yang ketiga, tidak boleh berkata kasar kepada orang. Penjelasannya itu adalah contoh budaya hukum di Indonesia atau di kehidupan sehari-hari. Kita harus menaati peraturan tersebut. Selanjutnya, hasil observasi yang saya dapatkan ke lembaga penegakan hukum. Yang pertama itu adalah struktur hukum. Sebagai contoh hasil observasi struktur hukum, kita dapat mengamati bagaimana sistem hukum suatu negara dibagi menjadi 3 cabang negara. Yang pertama itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Struktur ini dirancang untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan fungsi yang terpisah antara pembuatan undang-undang, pelaksanaan kebijaksanaan, dan penegakan hukum. Yang kedua, ada substitusi hukum. Contoh hasil observasi substitusi hukum dapat melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan tertentu seperti perbandingan pasal-pasal dalam undang-undang atau penelitian terhadap putusan pengadilan yang relevan. Misalnya observasi substitusi hukum terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengidentifikasi ketentuan yang melibatkan hak konsumen dan kewajiban produsen. Yang ketiga ada budaya hukum. Sebagai contoh hasil observasi budaya hukum, kita dapat mencatat bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi daripada
jalur pengadilan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai penyelesaian konflik secara musyawarah yang mendalam dalam budaya hukum merdeka.